praktik coaching dengan Alur Tirta, di mana nanti yang praktek adalah Bu Laras sebagai coach dan Bu Eko sebagai coach. Mari kita mengamati praktek coaching ini dengan seksama dan kita nanti akan menyimpulkan bagaimana kegiatan coaching ini berlangsung. Monggo untuk Bu Laras dan Bu Eko. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Sarwo. Ya, kita mulai ya Bu Laras ya. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah ini. Gimana kabarnya Bu Eko? Alhamdulillah, saya juga sehat ini, selalu senyum dan bahagia di antara banyak kesibukan seperti itu. Harus semangat ya, sehat-sehat selalu semuanya. Nah, iya, ini Bu Laras, ini tumben ini Bu Laras nih menghubungi saya seperti itu pada sore hari ini. Kira-kira apa ini Bu tujuannya ini kok menghubungi saya seperti itu Ibu? Nah, ini dia Bu, dari kemarin saya itu sebenarnya punya satu pemikiran gitu, tetapi itu saya nggak tahu mau menghubungi siapa, dan saya pandang Bu Eko itu bisa diajak untuk sharing, makanya saya itu tujuannya ketemu dan menghubungi Bu Eko itu untuk ini Bu, saya mau sharing tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi masalahnya begini, iya, Bu Eko nggak sibuk kan? Ya, alhamdulillah ini punya banyak waktu luang khusus untuk Bu Laras. Iya. Bagaimana Bu permasalahannya? Ya, silahkan Bu disampaikan. Jadi begini Bu, saya itu kan ngajar di sekolah ya, di SMA. Nah itu dari sekian banyak siswa saya, itu ada siswa yang masuk atlet. Jadi atlet itu ada atlet bola, ada atlet bola voli, ada taekwondo dan sebagainya. Nah yang parah itu mereka latihan di jam pembelajaran. Jadi ada atlet yang datang ke sekolah itu jam 11 siang karena pagi harinya itu mereka latihan. Nah, saya dapatnya jam ngajar di kelas itu pagi hari. Sampai saya detik ini sudah hampir 3 bulan ini saya belum pernah ketemu yang namanya anak itu, Bu. Jadi padahal ini gini, kita kan sudah ulangan harian, sudah tengah semester, sudah tugas. Saya hubungi lewat WA, tidak ada respon. Saya hubungi lewat teman-temannya, tidak ada respon. Kira-kira apa ya, harus bagaimana nih ya Bu ya? Begitu Ibu. Permasalahan yang Ibu alami mengenai sistem bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu ampuh seperti itu ya Bu ya, inti permasalahannya. Ibu, bagaimana Ibu ketika bertemu dengan anak-anak itu, atau bagaimana komunikasi Ibu selama ini dengan mereka? Bagaimana komunikasi Ibu selama ini dengan mereka? Kalau dengan teman-teman yang lain dalam satu kelas, saya komunikasi itu biasa kan, kita pembelajaran tatap muka full kan, jadi saya juga datang ke kelas, saya ketemu. Tapi si anak tadi kan saya belum pernah ketemu sama sekali. Saya tanyakan juga kepada ketua kelasnya, terus nomor HP-nya berapa? Saya minta nomor HP-nya, saya hubungi, tidak dijawab. Saya kemudian ke wali kelasnya. Saya hubungi juga, Bu, saya punya permasalahan ini, putranya Ibu yang namanya ini bagaimana? Kok sampai detik ini belum pernah ikut pelajaran saya. Tidak ada nilai tugas, tidak ada nilai harian 1, nilai tengah semester gitu. Padahal kita kan dari sekolah kan biasa Bu ngadakan rekapan untuk siapa yang belum ulangan, siapa yang sudah ulangan berapa kali. Dan nanti yang kosong-kosong akan terlihat. Nah, inginnya saya di nilai saya nanti di rekapan juga ada nilainya semua, tapi kan tentunya nggak gratis. Itu loh Bu. Berarti selama ini komunikasi pun juga sudah
dilakukan Iya, oleh sudah Ibu. dilakukan. Ya. Sekarang Ibu, seberapa efektif komunikasi yang sudah Ibu lakukan ini kepada anak-anak itu? Apakah kalau kita nilai dari skala 1 sampai 10 ya, seberapa efektif komunikasi yang sudah dijalin ya untuk mengatasi masalah Ibu dan juga siswa tadi yang belum mengikuti pembelajaran yang Ibu ampu ya. Seberapa efektif Bu kalau itu skalanya 1 sampai dengan 10 gitu. Kayaknya 4 deh Bu. 4-nya ya karena mentok, jadi saya seperti komunikasi sendiri tidak dijawab begitu kan, kayaknya aduh buruk sekali nih. Dengan wali kelas sudah usaha juga, wali kelas juga tidak di ini ya namanya tidak digubris lah ya bahasanya. Terus ke guru BK-nya juga sudah memanggil, tetapi kan si anak itu jamnya latihan memang dari pagi sampai jam 11, jadi dipanggil pun harusnya manggilnya siang gitu. Terkadang di kelas pun juga katanya teman-teman setelah pelajaran jam ke-11 anak juga ogah-ogahan karena capek dengan latihan secara fisik, jadi banyak tidur, banyak yang melamun, rebahan gitulah Bu. Yang keempat deh Bu, yang ini kalau diskalakan itu parah sekali ya. Ya, Ibu tadi keefektifannya Ibu menilai diri Ibu itu baru di angka 4. Ya. Lah, apa kekuatan Ibu untuk supaya kalau targetnya tadi baru 4 lah, Ibu itu sebenarnya menginginkan berapa ya untuk keefektifan dari keberhasilan komunikasi Ibu dengan murid Ibu tadi? Kalau saya untuk anak yang ini kayaknya angka 7 sudah bagus. Ya karena agak spesial, angka 7 sudah bagus itu. Ya, Ibu, kekuatan apa ya yang Ibu miliki supaya Ibu bisa meraih angka 7 untuk komunikasi dengan anak ini? Ya, berapa Bu? Apa Bu kekuatannya? Kayaknya saya begini, mungkin pertama saya akan harus laporlah dengan ketua kelas, kepala sekolah, karena saya sudah dengan wali kelas, saya sudah dengan guru BK kok tidak mempan ya. Jadi saya mungkin arahnya saya akan matur kepada Bapak Kepala Sekolah, mohon supaya para atlet-atlet itu dipanggil tidak di jam pagi, dipanggillah semua atlet itu dipanggil, diberi pencerahan wawasan atau pembinaan sendiri, supaya mereka itu sadar, supaya bahwa sekolah itu tidak hanya datang, diem, pulang gitu loh. Jadi mereka harus ada mengumpulkan tugas, harus ada ulangan dan sebagainya. Itu mungkin langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua setelah ada pembinaan, saya mungkin akan mengusulkan sekali-kali ayo kita datangi. Si anak itu tinggalnya di mes, Bu. Jadi bukan ke orang tuanya karena itu anak jauh-jauh dari luar Jawa. Jadi anak mereka tinggal di mes olahraga. Di situ ada ketuanya mes di situ dah. Langkah kedua yang saya rencanakan itu, saya akan dengan kepala sekolah dan wali kelas dan BK akan mendatangi ke sana, kemudian bertemu dengan bapak asuhnya dan juga si anak dan teman-temannya yang di situ, karena kebanyakan di situ bukan anak di sekolah kami gitu. Jadi kita akan sistemnya bukan ini, tapi apa ya, sharing apa sih, ada masalah apa dengan ini. Dan semoga mereka diberi kesadaran karena mereka orang jauh yang datang ke sini untuk belajar sekaligus sekolah olahraga gitu. Itu rencana saya Bu. Jadi ada 2 rencana itu. Ibu Laras sudah menjabarkan mengenai rencana yang akan Ibu Laras tempuh gitu seperti itu. Betul. Dalam rencana ataupun strategi tadi ya, bagaimana Ibu jangka waktunya, jangka waktu ketika rencana ini bisa terlaksana ya, bisa terlaksana dengan baik apa tadi yang sudah direncanakan. Lah itu jangka waktunya itu berapa Bu menuju kepada tujuan Ibu tadi? Jadi kurang lebih saya memberi toleransi 2 minggu lah Bu. Karena ini kan saya butuh koordinasi dengan banyak orang.
kalau ini Bu, ukuran keberhasilan dari apa yang Ibu rencana tadi ya, rencana keberhasilannya itu ukuran keberhasilannya apa Bu? Ketika Ibu sudah komunikasi dengan siswa tadi ya, apa ukuran keberhasilannya? Jadi kalau si anak itu masuk ke sekolah, terutama pelajaran saya, ada nilai tugas, ada nilai ulangan harian, ada nilai ulangan tengah semester, ada, itu berarti saya anggap saya berhasil menjalin komunikasi yang baik gitu, menuju ke angka yang 7 tadi gitu. Ya Bu, itu Ya. ukuran keberhasilan Ibu lah. Mm-mm. Kalau ini Bu, saya mau tanya lagi, bagaimana kalau misalnya dalam mencapai tadi rencana, strategi, bahkan ukuran keberhasilan Ibu, ternyata itu ada gangguan lain. Bagaimana Ibu cara mengatasinya? Kan saya ulang lagi Bu, jadi kan mungkin tidak sekali ketemu kemudian berhasil, mungkin si anak perlu diadakan pendekatan secara khusus gitu. Jadi supaya ya paling tidak ada nilai-nilai itulah Bu, sehingga saya bisa memberikan nilai tanpa gratis gitu. Ibu, Iya. dalam tadi berencana ya berstrategi untuk mengajak murid Ibu untuk mengikuti pembelajaran, nah itu apa komitmen Ibu gitu dalam rencana itu? Komitmen Ibu sendiri bagaimana supaya rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Komitmen Ibu apa? Iya, saya akan mengadakan koordinasi secepatnya dengan pihak terkait ya, dengan kepala sekolah, dengan guru BK dan wali kelas. Dan saya akan dalam minggu ini mungkin akan segera saya laksanakan karena minggu depan itu sudah Oktober, hampir mendekati tes akhir juga gitu. Jadi komitmennya saya seperti itu, menjalankan rencana dan secepatnya untuk mengkondisikan supaya si anak bisa melengkapi tugas dan masuk ke sekolah. Gitu. Luar biasa komitmen Ibu, luar biasa sekali komitmennya Bu Laras. Nah, sekarang ini Bu, kalau Ibu sudah berkomitmen seperti itu, ya, siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Ya, komitmen dari jabaran rencana Ibu tadi. Iya, jadi siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Di sini saya bekerja sama dengan wali kelas ya, karena wali kelas kan sebagai ibunya si anak tersebut di sekolah. Jadi saya beserta wali kelas tentu akan bekerja sama untuk sama-sama supaya saling mengingatkan kalau saya ini wali kelas akan ikut membantu itu. Ya, luar biasa Ibu. Semoga tadi apa yang Ibu tadi ya di permasalahan awal sudah disampaikan, kemudian rencananya Ibu, targetnya Ibu, bahkan siapa yang akan membantu Ibu, komitmennya Ibu sudah disampaikan. Luar biasa Bu Laras sudah mencoba memecahkan ya apa yang menjadi permasalahan yang ada di lingkungan pembelajaran Ibu Laras ya. Ini Ibu Laras berarti nanti Ibu Laras akan komitmen ya, menghubungi muridnya, meminta bantuan dengan wali kelas dan juga kepala sekolah, dan tidak hanya dilaksanakan sekali ya, bisa bertemu saja itu sudah suatu tingkat keberhasilan seperti itu ya Bu ya. Ya Bu Laras. Terima kasih loh Bu Eko. Ini akhirnya saya mendapatkan solusi juga, padahal saya mikir dari kemarin-kemarin ini apa bener enggak nih kalau yang saya lakukan seperti itu gitu kan, jangan-jangan kok saya terlalu berani untuk melakukan langkah seperti itu tanpa sharing dengan teman lain. Nah ini saya dapat pencerahan sekaligus dengan ketemu Bu Eko. Kayaknya kita harus sering-sering ketemu nih Bu kalau kita punya masalah. Selamat ya Bu ya, selamat menjalankan apa yang menjadi komitmen Ibu. Semoga terlaksana dengan baik. Begitu ya Bu Laras ya. Iya, semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih menyenangkan. Iya betul. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Laras. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa praktek coachingnya Bu Laras dan Bu Eko, sangat luar biasa.
Baik Ibu-Ibu, di sini saya akan memantau dari hasil pemantauan saya akan memberikan penguatan terutamanya kepada coach, karena dari praktek coaching itu kan yang berperan atau yang menjadi peran utama adalah coachnya ya Ibu-Ibu. Eh, untuk Bu Eko luar biasa, betul-betul sebagai coach yang handal. Alur Tirtanya sudah runtut dari awal sampai akhir, begitu komplit. Pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sehingga menggali apa yang menjadi unek-unek atau apa yang menjadi impian dari Bu Laras itu tadi. Dari tujuan sudah tersampaikan, kemudian dari identifikasi juga sudah tersampaikan dengan menanyakan indikator keberhasilannya di angka 0 apa sampai 10 itu di angka berapa. Kemudian rencana aksinya juga dengan menanyakan meningkatkan level dari yang awal berapa menjadi ke level berapa. Kemudian pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Bu Eko itu sudah pertanyaan terbuka dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan seberapa begitu tadi. Dan terakhir adalah tanggung jawab, di mana tadi Bu Eko juga sudah menanyakan tentang komitmennya dari Bu Laras, kemudian siapa yang bisa membantu untuk menjaga komitmen tersebut sehingga menjadi berhasil di dalam apa yang sudah menjadi rencana dari Bularas. Itu saja. Jadi kalau untuk coach kan mengalir ya ibu-ibu. Kalau untuk coach ini yang betul-betul menjadi pemimpin di dalam praktek coaching ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk praktek coachingnya. Ini juga jadi tambahan pelajaran buat saya, di mana di sekolah saya juga ada beberapa yang atlet yang memang harus latihan, meninggalkan kelas, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kebersamaan kita, Bu Laras, Bu Eko. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan kegiatan coach dan coaching. Di sini yang akan menjadi coach adalah Ibu Sarwo, dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Eko. Mari kita saksikan bersama proses coach dan coaching antara Bu Sarwo dan Bu Eko. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarwo. Selamat sore. Sore, Bu Eko. Gimana ini kabarnya, Bu Eko? Baik-baik. Alhamdulillah, luar biasa. Wow, Akbar. Semboyannya ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Bu Eko kok dengaran menghubungi saya, membuat janji sama saya. Kelihatannya ada sesuatu hal yang mau diungkapkan begitu, Bu Eko. Iya, ini Bu Sarwo. Ya, ini saya punya masalah dengan beberapa rekan guru, beberapa teman berkaitan dengan siswa seperti itu, Bu Sarwo. Ini kan sudah mulai pembelajaran, sudah mulai aktif, bahkan kegiatan kompetisi pun juga sudah mulai ada. Saya ini sebagai pembimbing dari anak-anak yang mengikuti lomba, itu kadang kesulitan dalam waktu latihan. Tuh, Bu. Kalau pembelajaran sudah aktif, pulangnya kan jam 2. Sementara kalau sudah siang seperti itu, kita sebagai guru pembimbing akan membimbing anak selalu saja pulang sekolah, itu kan juga waktunya kadang tidak efektif karena anak-anak sudah capek dan lelah. Seperti itulah. Saya itu sering minta izin kepada guru beberapa mapel gitu ya, supaya anak itu diberikan izin untuk latihan ya, untuk lomba yang ada dari perwakilan sekolahan kami. Tapi banyak sekali teman-teman itu yang
tidak mengizinkan gitu. Jadi mereka masih berprinsip ya harus mengikuti pelajaran yang ada. Padahal kan ya kita tahu yang kita kan juga mengembangkan potensi anak. Gimana ini Bu Sarwo? Tidak secara Masalah saya akademik saja ya Bu Eko ya. iya. Lah Iya. saya punya permasalahan seperti itu gimana ini Bu Sarwo? Jadi tujuan Bu Eko Tujuan menyampaikan itu, Tujuan saya itu supaya saya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan guru-guru yang lain, bisa memberikan izin ya kepada siswa-siswa yang sedang ikut latihan lomba gitu loh Bu, untuk persiapan lomba. Mereka beliau-beliau itu bisa memberikan izin itu, saya itu gimana komunikasinya dengan guru-guru yang ada supaya memberikan izin itu loh Bu. Nah, begini Bu Eko, eh, tadi Bu Eko sudah sampaikan apa yang menjadi tujuan dan dari permasalahan yang Bu Eko sampaikan eh, mengenai komunikasi dengan guru itu tadi ya Bu Eko. Yang menurut Bu Eko rasakan untuk saat ini indikator keberhasilannya itu seberapa jauh Bu Eko dengan komunikasi dengan guru mapel yang lainnya? Ya, kalau saya merasa komunikasinya itu masih ya di angka 5 ini Ibu, ya. Masih Angka angka 5 itu 5. yang bagaimana Bu Eko? Ya, saya merasa di angka 5 ini komunikasinya ya kadang lancar, kadang tidak. Jadi masih setengah-setengah gitu ya, Bu. Kadang mengizinkan, kadang tidak. Ya, itu belum ada komitmen yang pas gitu loh, Bu. Oke, baik. Itu tadi di angka 5. Kemudian, kira-kira rencana aksi yang akan Bu Eko lakukan itu tentunya kan akan menambah level dari angka 5 tersebut ya Bu Eko. Mau di angka berapa Bu Eko? Kalau menurut Bu Eko? Kalau bisa di angka 8 Ibu. Di angka 8 itu Angka saya sudah 8-nya merasa yang komunikasi gimana? yang baik. Oh, lancar, baik, bisa memahami begitu maksudnya Bu Iya, Eko ya. betul. Betul sekali. Di angka 8 itu target saya, guru-guru bisa memahaminya seperti itu, Ibu. Terus itu menurut Bu Eko ukuran keberhasilannya adanya komunikasi dan pemahaman dari guru-guru mapel tersebut ya Bu Eko. Nah, jika ada gangguan Bu Eko dengan komunikasi tersebut yang sudah Bu Eko rencanakan, itu apa tindakan selanjutnya dari Bu Eko? Kalau nanti dalam komunikasi yang sudah saya rencanakan, kalau ada gangguan tidak bisa terlaksana, saya itu berencana ingin mencoba pertemuan gitu ya Bu ya, pertemuan secara face to face dengan saya, dengan beberapa guru, kemudian dengan kepala sekolah gitu. Kalau ada gangguannya itu saya itu Bu mau komunikasi secara tatap muka dengan semua seluruh guru gitu. Tidak sekarang baru dengan guru IPA, besok dengan guru matematika, itu kan saya merasa kurang efektif. Jadi pengennya itu bersama-sama gitu Ibu. Nah, oke, itu sudah Bu Eko baik sekali, bagus sekali itu Bu Eko untuk rencana aksinya. Berarti untuk selanjutnya Bu Eko punya komitmen apa Bu Eko dengan apa yang menjadi harapan Bu Eko? Komitmen saya ketika sudah diadakan pertemuan bersama, kemudian dibahas bersama, pengennya saya dengan guru-guru yang lain itu ya bisa melaksanakan program itu yang sudah disepakati, paling tidak ketika melaksanakan program yang ada, kepala sekolah dan juga wakil-wakil yang lain itu bisa memantau kami gitu seperti itu biar dalam pemberian izin ini bisa terlaksana dengan baik, tidak ada lagi rasa antara guru itu merasa dirugikan karena kita paham bahwa lomba itu kadang juga bisa menggali potensi anak seperti itu. Betul. Itu komitmen saya bersama dengan guru yang lain itu bisa tercapai kesepakatan bersama itu bersama dengan kepala sekolah. Saling mengingatkan juga nanti
seksi-seksi dari kepemimpinan yang ada itu bisa membantu pelaksanaan itu. Gitu Bu, komitmen saya. Ya, wah luar biasa sekali Bu Eko dengan komitmen Bu Eko. Untuk menjaga komitmen tersebut, itu siapa saja Bu Eko yang bisa Bu Eko ajak untuk menjaga komitmen tersebut? Paling tidak untuk menjaga komitmen ada ini ya Bu ya, tertulisnya secara tertulis, mungkin tidak hanya secara wacana saja, itu salah satu menjaga komitmen kan di situ. Jadi semuanya bisa melaksanakan. Nah, saya terus itu meminta bantuan kepala sekolah itu yang membantu kami dan juga urusan kesiswaan. Jadi pimpinan urusan kesiswaan itu yang bisa membantu saya menjaga komitmen ini, Ibu. Iya, berarti kepala sekolah dan waka kesiswaan itu yang bisa memfasilitasi jenengan dengan para guru maba tersebut untuk dapat memahami ya Bu Eko apa yang menjadi tujuan Bu Eko dan harapan Bu Eko selanjutnya. Gitu Bu Ya, Eko. Ibu. Ya, Ibu. Saya harapannya kepala sekolah dan juga urut kesiswaan itu bisa membantu terlaksananya ya latihan dan juga pemberian izin dari guru-guru mapel yang ada sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik, begitu Ibu. Iya, saya harap sekali Bu Eko bisa menjaga komitmen tersebut sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Bu Eko bisa tercapai, anak bisa berprestasi dengan mengikuti berbagai lomba tersebut. Ini juga akan menjadi apa ya Bu Eko, semacam pembelajaran buat saya juga ketika saya nanti menemukan permasalahan seperti ini. Ya, terima kasih Bu Sarwo. Saya merasa senang sekali, tenang dan saya punya kayak energi baru, Bu. Semangat baru setelah saya tadi menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada Bu Sarwo, saya seperti menerima transfer energi. Terima kasih sekali Bu Sarwo yang sudah memberi kesempatan kepada saya mengeluarkan apa yang permasalahan kami hadapi dan memberikan solusi untuk kami. Terima kasih ya Bu Sarwo ya. Bu Terima Eko, kasih. sebetulnya solusi tersebut itu berasal dari Bu Eko sendiri loh Bu Eko, karena kan Bu Eko yang mengetahui situasi dan kondisi di sekolah Bu Eko, sehingga Ya, bisa betul. sesuai, bisa cocok dengan apa yang Bu Eko harapkan. Sama-sama Bu Eko. Iya, iya, iya. Tapi ini ya, Ibu Sarwo berhasil membuat saya mengeluarkan ya energi yang mungkin tadi masih berkumpul di satu titik, kemudian energi itu bisa menyebar. Itu luar biasa ini Bu Sarwo sudah bisa seperti itu. Saya jadi ini ya, oh tahu masalah saya itu apa, kemudian saya solusinya apa. Itu Bu, luar biasa tadi Bu. Ya, kadang kita Makasih memang sekali. butuh orang lain ya Ibu untuk apa ya? Kadang kita masih ragu apa yang akan kita lakukan sehingga kita butuh orang lain untuk menguatkan. Sebetulnya itu sudah ada di dalam pikiran kita, tetapi ya itu tadi kita butuh orang lain untuk menguatkan apa ya Bu? Jadi kita dalam suatu masalah kita harus keluar dulu menjadi orang lain kemudian bisa mengamati suatu permasalahan tersebut. Iya Bu Iya, Eko, sehat selalu untuk iya. Bu Eko. Ya, Kita terima bertemu di kasih. lain waktu. Jumat nanti kita ketemu loh Bu Eko. Ya. Makasih ya Bu Sarwo Ya, ya. terima kasih kembali. Assalamualaikum. Demikianlah tadi proses code dan coaching antara Bu Eko dan Bu Sarwo. Menarik dan seru sekali karena di sini terlihat bahwa Bu Eko selaku coach itu yang mendapatkan solusi dari permasalahannya setelah bercakap-cakap dengan Bu Sarwo. Saya sebagai pengamat ingin memberikan sedikit masukan tentang proses code dan coaching. Dari yang tadi saya amati, masing-masing antara code dan coaching sudah menerapkan prinsip coaching. Jadi di sini kan ada fokus, saya lihat Bu Sarwo fokus dengan apa yang dibicarakan oleh Bu Eko. Dan Bu Eko pun juga fokus menceritakan masalahnya. Kemudian Bu Sarwo menunjukkan sikap ingin tahu apa sih masalahnya dan bersikap terbuka terhadap Ibu Eko. Kemudian Bu Eko sendiri memiliki kesadaran yang kuat untuk memperbaiki diri dengan rencana-rencana tadi, sehingga ke depannya nanti semuanya akan berjalan lebih baik. Dan saya yakin Bu Eko juga melihat
mampu melihat peluang baru dan masa depan. Setelah itu terutama dengan rencana yang kemudian dijalankan. Jadi di sini prinsip coachingnya ada, kemudian alur dalam percakapan tadi sudah menunjukkan alur Tirta di mana ada tujuan tadi yang disampaikan, tujuannya bertemu, kemudian identifikasi masalah dari quote yang tadi mengidentifikasi juga masalahnya apa, kemudian apa namanya, menanyakan rencananya dari kegiatan tadi untuk penyelesaian masalah apa dan tanggung jawabnya sampai skornya itu berapa, mau mencapai angka berapa, bagaimana caranya itu sudah ditunjukkan semua dalam alur Tirta percakapan coach dan coach di sini. Hanya satu yang mungkin masih belum nampak di sini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi masih ada campuran tadi, ada yang mengulang pertanyaan dan ada yang sudah menunjukkan seperti apa yang mau disampaikan. Tetapi ada juga yang masih mengulang pertanyaan. Tapi secara umum proses coaching di sini saya amati berjalan dengan baik dan lancar dan selamat buat ibu-ibu berdua semuanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kegiatan coach dan coaches sore hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ingin aku mau tulisan saya Bu. Saya patari saya ganti. Bu Eko lagi jet lag, Bu Eko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah ya, atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama mengadakan yaitu kelompok 3. Ibu-ibu yang kami hormati dan sangat kami banggakan ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali apa itu coach dan coachee dengan metode Tirta dan bagaimana cara mempraktekkannya dalam pembelajaran kita dengan teman ataupun dengan kegiatan yang lain. Ibu-ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, untuk yang pertama ini nanti akan ada praktek coach dan coachee antara Bu Laras dan juga Bu Sarwo, di mana Bu Laras sebagai coachnya dan sebagai coachingnya yaitu Ibu Sarwo. Kepada Ibu Laras dan Ibu Sarwo kami persilahkan. Terima kasih Bu Eko. Saya akan memulai. Selamat siang Bu Sarwo. Duh, gimana nih kabarnya Bu Sarwo? Siang Bu Laras, kabarnya baik Bu Laras. Terima kasih. Bu Laras sendiri baik kan Bu Laras? Alhamdulillah baik. Kok sepertinya Bu Sarwo agak kurang sehat begitu? Iya Bu, wah cuacanya lagi tidak mendukung ini ya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan yang kita rencanakan, saya ingin sekali bertemu dengan Bu Laras untuk menyampaikan sesuatu Bu Laras, betul ya. Oh iya, jaga kesehatan Bu, di musim seperti ini memang banyak sekali yang sakit. Oh iya, tadi ingin bertemu itu tujuannya apa nih, kok sepertinya penting sekali disampaikan kepada saya Bu? Iya, mau sharing juga sedikit ini Bu Laras. Tahun pelajaran ini kan kita sudah tatap muka full ya Bu Laras ya. Iya, betul. Sehingga kita sudah mulai lagi bertemu dengan anak-anak. Cuman memang saya kok merasakan dampaknya itu luar biasa Bu Laras. Saya ini sudah bulan ketiga, kita masuk di bulan ketiga untuk tatap muka, tapi anak-anak kok masih apa ya, dalam pembelajaran tuh kurang antusias lah. Apa karena yaitu tadi dampak dari pandemi itu tadi, sehingga anak-anak sudah sudah pada posisi PW kalau anak-anak sekarang bilang ya, posisi penak itu posisi mager, sehingga sehingga antusias untuk dalam pembelajaran itu kok
jadi berkurang ya Bu Laras. Menurut saya seperti itu yang saya rasakan. Oh, ini ya berkurangnya itu air itu tuh dari awal Bu. Ini antusiasmenya dari awal pembelajaran yang semester awal itu udah mulai seperti itu atau dulu semangat terus berkurang anak-anak? Dari awal Bu Laras, dari awal. Mungkin kalau pertama itu kan ya mungkin karena mereka baru masuk ya, sehingga teman baru ya Bu. Iya, euforianya ada. Cuman ya euforia untuk bertemu saja, tapi ketika pembelajaran itu kurang semangat Bu Laras. Ya. Terus susah ini ya Bu ya, susah menerima gitu ya pelajaran ya, kayaknya mereka sukanya kumpul senang-senang aja gitu loh. Ya, iya. Oh gitu. Semakin parah ya Bu ya kalau untuk akhir-akhir ini ya. Ya, untuk membangkitkannya itu loh Bu Laras. Oh iya, kalau yang ya bukannya kita belajar dari sebelum pandemi itu kok anak-anak tuh lebih aktif, lebih antusias dalam pembelajaran. Tapi setelah pandemi ini kok susah sekali untuk membangkitkan, apalagi kreativitas ya Bu Laras. Membangkitkan untuk semangatnya saja itu susah sekali loh. Mungkin salah satunya tadi ya, mungkin penyebabnya karena dari adanya pandemi. Kira-kira menurut Bu Sarwo itu ada lagi nggak sih sebab lain akibat mereka seperti itu selain dari adanya pandemi? Kok jadi males-malesan gitu tuh kenapa gitu selain pandemi tadi? Ya mungkin dari sayanya sendiri ya Bu Laras, sebagai guru yang kurang menarik atau metodenya kurang membangkitkan semangat itu tadi ya Bu Laras. Oh ya bisa juga ya. Atau mungkin ini Bu, jadi apa ya, kurang variasi gitulah caranya kalau kita ya, itu maksud saya seperti itu. Kalau mengajar kita kurang variasi sehingga anak-anak jadi agak males sih, masa cuma gitu-gitu aja gitu ya mungkin ya. Oh, jadi bisa ada dari pandemi, ada ini ya variasi guru dalam mengajar kurang, atau mungkin karena jadwalnya Bu. Jadi kan ada tuh yang kaget-kaget ya. Jadi dari biasanya rebahan belajar 1 jam 2 jam, tiba-tiba harus belajar sekian jam dalam 1 hari gitu ya. Mungkin bisa seperti betul, iya. Apalagi di jam-jam krusial siang itu tuh Bu Laras, misalnya kita mendapatkan jam pelajaran yang siang itu lebih lagi anak-anaknya. Oh iya, terus itu kalau itu dijadikan satu indikator, kira-kira indikator apa yang bisa membangkitkan mereka untuk bisa antusias lagi? Atau indikatornya apa gitu untuk bisa membangkitkan mereka? Mungkin dari pembelajaran yang mengasihkan itu ya Bu Laras. Pembelajaran yang mengasihkan. Bisa membangkitkan. Iya. Kemudian caranya saya mengeksplorasi konsep atau materi yang ada begitu Bu Laras. Eksplorasi materi, terus penggunaan media mungkin ya. Iya, pemilihan sumber belajar kekinian gitu, anak-anak suka yang kekinian. Oh iya. Nah, kalau itu dijadikan skala nih Bu, dari angka 1 sampai ke angka 10, kira-kira yang sekarang itu Ibu ada di posisi angka berapa? Saya masih di angka 5 Bu Laras. Angka 5? Iya. Ya masih separuhnya ya. Terus kira-kira mau ditingkatkan jadi angka berapa kalau pembelajaran sudah berlangsung lagi? Harapan saya ya di angka 8 lah Bu Laras. 8, bagus itu Bu kalau sampai angka 8. Nah, untuk menuju ke angka 8 ini, Ibu sudah merancang apa sih sesuatu yang bisa meningkatkanlah dari angka 5 tadi ke angka 8 gitu. Kira-kira sudah punya rancangan apa Bu? Ada sih Bu Laras, saya mungkin bisa membuat rencana pembelajaran yang asik dengan menggunakan banyak sumber belajar ya Bu Laras. Ya. Untuk eksplorasi materi tersebut. Ya. Terus kegiatan eksplorasi materinya juga Bu Laras mungkin. Kemudian sesuai dengan karakteristik murid-murid saya. Jadi tanpa unsur paksaan mungkin Bu Laras,
Dan yaitu tadi pemilihan sumber belajarnya Bu Laras. Iya. Mungkin sekarang kalau sekarang kan istilahnya ada gini ya Bu ya, memperhatikan kebutuhan siswa, belajar siswa gitu. Mungkin jadi ada pembelajaran apa diferensiasi atau apa gitu ya yang mau Ibu rancang Iya, yang ya. berdiferensiasi. Itu bagus sekali Bu kalau diterapkan. Nah, kira-kira ini ya kalau sudah Ibu kan punya rencana nih, kira-kira apa sih komitmennya Ibu untuk bisa mencapai rencana itu apa? Mungkin tambahan lagi Bu Laras, Ya. tambahan yang untuk itu ya, dengan ice breaking yang lebih mengasihkan, ice breaking yang bisa mengumpulkan itu ya Bu Laras ya. Bagus ya, itu. baik deh Bu Laras. Kalau begitu saya akan berkomitmen Bu Laras untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi tersebut, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya mereka, Bu Laras. Dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada murid-murid saya sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu Laras. Iya. Wah, sangat saya dukung itu Bu. Pasti kalau Ibu terapkan itu, pembelajaran dengan memperhatikan yang tadi hal-hal tadi, pasti anak-anak akan suka Bu. Ya, jadi kan Ibu udah punya rencana, Ibu punya tanggung jawab, dan pasti nanti Ibu akan menjadi sosok guru yang dirindukan kehadirannya oleh siswa-siswanya. Amin, amin, amin. Ya Allah, terima kasih sekali loh Bu Laras atas sharingnya saya. Saya sekarang sudah ada pencerahan, sudah bisa menemukan sedikit pencerahan untuk bagaimana tindak lanjut saya ke depannya. Ya, inilah perlunya kita untuk bertemu itu seperti ini. Kita kadang butuh sharing ya Bu, ya, terutama masalah yang berkaitan dengan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki karakter siswa ya. Iya. Waduh, saya juga terima kasih nih. Saya juga dapat masukan dengan Bu Sarwo sharing seperti ini. Terus saya dapat masukan juga kan. Barangkali itu bisa diadopsi oleh saya di tempat saya, sehingga saya sudah jadi guru yang menarik juga nantinya gitu. Iya, harapannya kita semua bisa menjadi menarik untuk murid-murid kita. Sama nanti mungkin di lain waktu kita buat schedule ulang untuk itu Bu Laras, berbagi ice breaking mungkin ya. Nah iya, bagus itu. Kayaknya segera kita agendakan kalau itu Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Laras untuk waktunya. Ini kok sudah bendung perepet-perepet, takutnya sinyalnya. Iya. Don, jadi saya pamit dulu ya Bu Laras. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Laras. Semoga sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa tadi praktek coach dan coachi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Laras dan Bu Sarwo. Di sini saya ingin mencoba mengupas tadi apa yang sudah disampaikan Bu Laras sebagai coach dan Bu Sarwo sebagai coaching, tapi saya di sini lebih mengamati kepada coachnya. Ya. Tadi saya melihat sudah menggunakan konsep Tirta, ya, di mana di situ tadi sudah mengungkap bagaimana tujuan pertemuan itu apa, itu sudah disampaikan, kemudian juga sudah ditanyakan oleh coach, kemudian identifikasi dari permasalahan juga sudah dilakukan gitu ya, mengenai bagaimana indikatornya, apa yang akan diperoleh, kekuatan apa nanti yang akan diperoleh, kemudian di rencana aksi pun ya, ini Bu Laras juga sudah menanyakan ya, apa strateginya, ya, apa rencananya gitu. Juga di tahap tanggung jawab, ya, ini tadi juga sudah menanyakan komitmennya seperti apa. Itu sudah saya melihat jalur Tirta yang digunakan untuk coach dan coach ini sudah dilaksanakan. Hanya saja Bu Laras, saya tadi mengamati dari awal itu kadang kalimat pertanyaan-pertanyaannya itu belum memakai kalimat yang terbuka gitu ya, tentang apa, bagaimana, seberapa, itu saya belum melihat ya. Jadi dalam coach tadi Bu Laras itu banyak yang
mengambil dari apa yang tadi disampaikan oleh Koji itu sebagai kayak semacam pertanyaan yang di situ gitu, tapi kata tanyanya itu belum muncul gitu loh. Saya melihatnya hanya apa ya, nggak apa itu namanya, dari yang apa disampaikan oleh Koji merefleksi kembali kayak seperti itu, tapi kalimat tanyanya belum muncul. Saya melihat beberapa itu ya, jadi kayak ungkapannya apa dulu tapi kalimat-kalimatnya belum muncul. Itu yang bisa saya amati dari Coach dan Koci yang sudah dilakukan oleh Bu Laras dan juga Bu Sarwo. Ya, semoga dengan praktek ini nanti kita bisa fokus dengan alurnya. Kita sudah fokus, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini mungkin nanti bisa kita lakukan kembali seperti itu. Ya, demikian akhir pertemuan kita, praktek kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak stop dulu, waktunya habis, upgrade. Jadi nanti pindah yang kedua. Apa perlu bikin lagi link lagi ya? Nyampe enggak ya? Ya ikut manut sih aku. Apa biar lebih mudahnya gitu ya enggak apa-apa. Memudahkan kita untuk download, memudahkan kita untuk ngupload gitu ya enggak apa-apa. Iya ya, ini saya bikin link lagi aja. Ya. Berarti 3 kali link Bu Laras. Iya. Nanti kalau nggak nyampe gitu loh. Karena nggak premium kita. Oh, ya kita nggak premium ya. Ya bikin link saja lagi Bu. Ya. Kliknya lagi gitu. Bu Eko aman kan jadwal PPG-nya Bu Eko? Saya itu jadwal PPG-nya itu harus mulai dari pagi. Tapi jadi pagi itu ngeresum. Habis ngeresum nanti buat analisis. Habis buat analisis nanti tes akhir gitu. Tadi sudah sampai selesai modul yang 1 kan, saya agak nyusul ya kemarin. Pokoknya nanti kalau ketemu tak ceritain sing luar biasa aku sing iso mencapai di titik mangkat PPG ya. Jumat toh. Wow. Jumat. Aku nggawa rekomendasi Dirjen Pais sampai anak. Sangar. Karena pokoknya aku merasa terdolimi, aku ya harus berjuang untuk itu aku. Nah, terus ya tadi sudah selesai yang modul. Bu Laras itu masih recording, nggak apa-apa? Anda sudah tak stop. Oh, udah stop. Ya ganti link ya berarti ya, nunggu ya Bu Laras buat ya. Kita ganti. Oh, sudah muncul Bu? Sudah belum? Sudah, aku berarti tak ganti tempat ya, tak berusaha tak tutup ini ya. Ditutup ya Bu ya? Tutup, ganti lagi ya. Ya kita tutup ya. Lah, tutup tenan loh.